Ilham. Waalaikumsalam, Bar. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Kalau Akbar? Ya alhamdulillah baik juga. Ya, terus kuliah kamu gimana ini? Ya alhamdulillah lancar. Kalau Akbar kuliah gimana? Nah, kuliah saya alhamdulillah lancar, tapi gara-gara kasus COVID ini belajar di rumah membebani pikiran saya. Dan ya gimana ya, belajar online ya kita cuma ya bisa belajar di rumah, terus kampus bayaran tapi kita tidak bisa memakai fasilitas kampusnya. Nah, kamu sendiri gimana? Ya begitu. Lebih enak offline daripada online. Karena offline kan bisa tatap muka dan bisa leluasa dalam berkomunikasi. Kalau online kan komunikasinya lewat HP, nggak langsung. Terus gimana dengan dari kuliah online ini dalam tugas? Kalau kuliah online sejujurnya membebani pikiran juga ya, tugas-tugas setiap dosen memberikan tugas ini tugas itu ya, atau ya setiap pertemuan lah dosen nggak suka ngatur waktunya, suka beliau banget lah, jadi kita ya 24 jam harus siap on gitu. Kayak begitu dosen kadang nggak nggak melihat mahasiswanya dalam psikisnya, ngasih tugas kebanyakan apa-apa gitu tadi. Terus dalam kuliah online ini memanage waktunya gimana? Kalau masalah memanage waktunya ini juga bentrok sih, kadang-kadang ya dosen juga ngatur waktunya juga ya seenaknya beliau, ya gimana ya, ya nggak sesuai jadwal MK kan, seharusnya MK-nya jam segini, tatonya pindah ke sini gitu. Iya, sama saya juga kayak begitu. Di awalnya hari ini pindah jadi hari ini jam ini, karena dosen itu kan kerjanya bukan dosen doang, terkadang ada yang kerjanya di luar dosen, ada yang di tambahan, ada gitu dosen itu. Terus dalam ini duit bukan Ya kuliah online ini. yang tadi saya udah ngomong di awal ya, walaupun per semester kampus tetap bayaran ya, tapi kita nggak bisa memakai fasilitasnya. Terus kuliah online ini juga memerlukan kuota internet untuk bisa belajar ya, sementara saya baru dapat kartu kuota Kemenak baru-baru ini, dan sebelum itu ya harus pakai kartu internet sendiri. Sama saya juga dapat dari Kemenak kota. Kalau yang kota dari kampus itu cuman berapa MB doang, sisanya nggak kepakai. Ya begitulah, kuliah online membutuhkan lebih pengeluaran. Terus kalau adaptasi pertama dari kuliah, Adaptasi pertama di kuliah sih kayaknya masih biasa-biasa aja ya, semakin lama semakin pusing aja dengan keadaan ini ya, nggak bisa kemana-mana, di rumah terus, mau ngapa-ngapain juga susah. iya, apalagi kalau dalam keadaan begini corona, Hmm. mau ngapa-ngapainnya ada susah, apalagi ada peraturan PPKM yang dilaksanakan mulai sekarang. Udah rada susah mau apa-apa. Ya semakin lama kan pelajaran juga semakin susah juga. Semakin susah, semakin ini
unek-unek sih ya sebenarnya salah keadaan sih kan salah dosennya. Iya. Ya jadi kita mau ngapa-ngapain ya percuma. Iya. Apa, kondisi sekarang ini lebih gelombang kedua kata saya. Soalnya coronanya meningkat lagi. Terus ini apa? Kuliah online juga tidak selalu yang disalahkan dosen, karena eh, dari faktor alam juga keadaan begini kan, lagi corona. Mending kalau coronanya hilang, kalau ini kan makin nambah, makin meluas, makin banyak loh. Jadinya Jadinya diperpanjang terus belajar di rumah ya. di rumah itu kan dari peraturannya dia masih kuliah daring, Iya. belajar daring, terus apa-apa ada ini ada depresi. Sebenarnya saya udah gak nyaman di jurusan yang saya pelajari ini, jadi gimana saya minta saran, enaknya saya pindah atau tetap bertahan aja. Kalau sudah tidak nyaman mending pindah, walaupun dijalanin. Kalau nggak nyaman nggak bakal enak di kitanya, terus nggak bakal sesuai keahlian kita. Atau apa, kuliah kan yang kita yang jalanin, kemampuan kita semuanya. Makanya mending pindah sesuai dengan keahlian dan kemampuan yang dimiliki kita, daripada gak nyaman diterusin nanti keluar CPRS malah jadi beban pikiran. Ya saya akui sih ya awal-awal ya ini jurusan pilihan saya, tapi lama-kelamaan kayaknya bebannya kayak kerasa aja gitu. Iya, apalagi kan ini Akbar selama ini kan jurusannya murni, terus pekerjaannya belum tentu ada kan. Ya. Kalau ilmu komputer kan banyak yang membutuhkan perkantoran segala macam. Ya makanya saya pindah nyari yang umum aja yang banyak pekerjaannya gitu. Iya. Kalau yang ini kan paling apa ya? Kalau yang sekarang Akbar jalan paling guru sejarah murni paling, bukan pendidikan. Iya. Iya. Terus apa sih? Kalau dalam pergaulan di kuliah gimana? Ya selama sebelum corona datang ya saya cuma gaul di sekitaran kelas aja, nggak lebih kemana-mana, atau ya kalau kemana-mana cuma teman doang, teman-teman Iya. lama ya, jadinya ya gitu, jarang punya baik teman di kampus juga, apalagi sekarang udah jarang berinteraksi juga. Kalau menurut saya mah, saya juga kayak gitu pernah jangan berinteraksi, apa karena dari orang tua suruh jangan minder, jangan malu, jangan percaya diri, ya jadinya harus ini lebih berinteraksi sama orang lain, tangga kan yang lebih tua, kayak dosen dia anggap aja kayak itu, kayak teman, tapi terkadang dosen dia suka begitu. Ya di kampus sih saya juga nggak ikut UKM atau organisasi apapun, ya paling jadi UFO, pulang kuliah pulang. Sama saya juga kuliah pulang. Kalau saya mah
paling cuma tugas doang. Tugas enggak. Udah kalau Jajan. udah selesai ya pulang, nggak ngobrol-ngobrol atau main-main dulu lah. Kalau sama dosen gimana Pak? Kalau sama dosen ya saya juga jarang berinteraksi sih. Misalnya di kelas saya juga pendiam, jadi dosen nggak terlalu kenal sama saya. Iya terkadang begitu dosen tuh. Ya cuma nyari yang aktif-aktif doang, baru tahu namanya. Tapi kalau yang muridnya sedikit laki-laki itu bakal ingat terus. Apalagi dosennya ini apa yang baik. Apa kalau masih tugas nggak kayak seabrak. Yang paling di pusingin dalam beliau juga. Posisi badan kuliah itu ya sebenarnya tugasnya yang numpuk, tapi kumpulin juga harus barengan. Nah, masalah deadline ya. Deadline iya juga. Iya harusnya mah dosen tuh memberikan waktu dalam pengerjaan tugas gitu. Deadline-nya juga harus sesuai biar nggak numpuk, nggak stres mahasiswanya, yang nggak ini apa depresi. Kan banyak itu di status-status WA itu kadang mengeluh karena tugas-tugas, karena dosen, karena jadwal yang berubah, begitu masalah perkuliahan. Ya saya juga pusing, tapi gimana ya, Iya, mau nggak mau harus dikerjain walaupun bikin status WA yang pusing begini. nah, faktor alam begitu. Terus ini apa dalam perkuliahan tuh awal Akbar kenapa awalnya memilih sejarah murni? Ya gimana nih, pertama-tama tuh kayaknya enak belajar sejarah, tapi lama-kelamaan udah nggak nyaman aja. Nih kalau di UIN itu murni sih sejarah. Kalau di Untirta kan pendidikan, Ya. jadi bisa di mana-mana. Kalau diceritakan pendidikan jadinya guru, kalau murni belum tahu nih kemana. Kalau mau jadi dosen ya harus S2 juga. Murni bisa kayak itu tuh, kayak dosen saya tuh sejarah murni. Ya, tapi kan beliau juga harus S2 juga. Iya, Jadi dosen tuh minimal S2. semua. Kalau pindahan S3. Ya. Ya udah, ya sekian dari saya. Makasih Bang. Kasih